ciri Hanafi seperti itu. Dan kalau naruh tangan itu emang di bawah pusar. Bawah pusar tuh kayak gini. Pusar ya. Kayak bapak-bapak Jumatan malas gitu. Tapi santai jadinya kan. Santai gitu, tangannya nggak pegel. Malah memungkinkan khusyuk tuh kayak gitu ya. Nggak pegel di tangan gitu. Nah itu di Hanafi. Ciri-ciri bapak-bapak yang Hanafi gimana? Bapak-bapak yang madhabnya Hanafi, kalau lagi sholat berjamaah yang suaranya dikencengin kayak maghrib, isya dan subuh, tuh aminnya nggak dikencengin. Jadi kalau imam waladhdallin, gitu. Nah kalau di situ ada orang Indonesia numpang sholat jamaah, kenceng pasti sendirian. Amin gitu. Orang Turkinya santai aja dia. Amin. Ya, oke, baik. Itu khazanah keislaman yang luar biasa ya. Sekarang, nah ini dia. Syafi'i itu di antara pusar dan dada. Biasanya di atas pusar. Ya, dada itu ya dada. Ini kan pusar, ini kan dada. Ini dada ya, dada apa hati sih? Tapi kalau sakit hati kenapa naruh sini? Hati saya sakit. Emang hati di sini ya? Enggak kan? Oke, baik. Ya, ini ya, dada dan pusar. Nah, ini di antara ini. Sebegini. 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 Oke ya, di antara dada. Ini dada nih, ini dada. Ini pusar ya. 1, 2, 3. Bisa begini. Bisa begini. Bisa begini ya. Ada yang diputar dikit. Ada yang diputar dikit ya. Pernah ngelihat kayak gini? Kalau ngelihat orang kayak gini, jangan iseng dipindahin. Tadi balik lagi begini. Tahu nggak kenapa? Tahu nggak? Itu ngambil dalil yang mana itu? Dalil ketika para pasukan yang masih gencatan senjata dan perangnya bakalan lanjut. Masih ceasefire itu. Nah, jadi sholatnya itu sholat dalam keadaan waspada dia. Nah, pedang itu kan biasanya ditaruh sebelah kiri. Kecuali yang kidal baru sebelah kanan. Kalau nggak kidal, dia di sini pedangnya. Nah, dia megangin pedangnya tau nggak? Nih, tangan kirinya megang sebelah sininya, tangan kanannya megang sebelah sininya. Nah, karena sekarang orang nggak pegang pedang, yang dipegang tangan kirinya sama dia. Buat yang terbiasa, nggak ada masalah. Tidak akan mengganggu kehusyuan dia. Buat yang nggak ada masalah, jangan coba-coba. Entar rincok sebelah kanan. Ya, kalau nggak biasa gitu. Oke, itu tentang naroknya di mana. Sekarang, madhab Maliki itu berbeda. Maliki itu naroknya di mana? Maliki itu naroknya lurus saja. Mereka nggak sedekap. Kalau nanti teman-teman ke Saudi melihat tata cara takbiratul ihram dan berdirinya orang beda tuh jangan bingung ya. Madhab Maliki itu nggak sedekap teman-teman. Jadi mereka habis mengangkat tangannya, mereka meluruskan tangannya tegak seperti ini kayak orang upacara. Jangan langsung begini, samping saya tadi saya sholat tuh ya, dia kagak sedekap kayaknya Syiah deh. Dikit-dikit Syiah, dikit-dikit Syiah. Apa juga dituduh Syiah sama dia. Pokoknya kalau beda sama dia, Syiah katanya. Mereka di dalam mazhab Maliki mereka nggak sedekap. Ya nggak sedekap mereka. Emang orang Syiah banyak juga sih yang kayak gitu. Cuman bedanya kan orang-orang mazhab Maliki itu Ahlus Sunnah wal Jamaah minal Malikiyah. Orang-orang Maliki itu kalau sujud nggak pakai batu, nggak. Emang mereka seperti itu, gitu ya. Jadi kalau nanti ngelihat ini Arab tapi kagak sedekap, Arab mana dia? Jadi Arab beneran, emang kita Arab maklum. Enggak. Dia emang Arab. Walaupun dia dari Afrika, tapi rasnya Arab. Kayak orang Maroko, Sudan, Maroko, Tunisia, Azerbaijan, Aljazair. Tuh semuanya kebanyakan Maliki. Di Afrika Utara. Mereka mazhab Maliki kebanyakan. Jadi kalaupun mereka nggak sedekap, ya memang ulama-ulama lokal mereka mengajarkannya seperti itu. Sebagaimana ulama-ulama lokal kita di Indonesia, kebanyakan mengajarkan fikih Syafi'i. Itu ya. Oke, next. Sekarang, kalau kita lagi berdiri, ini masih dalam kondisi berdiri ya, mata kita harusnya ngelihat kemana? Ke
Ke sajadah. Kalau nggak punya sejadah? Nah, ke tempat sujud. Mau tempatnya sejadah kayak, mau karpet kayak, mau ubin kayak, terserah. Pokoknya tempat di mana saya akan meletakkan kening saya saat sujud, disitulah pandangan mata saya akan tertuju gitu. Itu ya. Maka an Ibni Abbas qala kana Rasulullah SAW idza istaftaha sholata, beliau SAW ketika membuka sholat itu lam yanzur illa maudhi'i sujudi. Beliau nggak melihat kecuali ke tempat sujudnya. Termasuk pada saat lagi tahiyat itu juga mata kita lihat ke tempat sujud ya. Jangan ngelihat ke tangan orang. Ini kebanyakan nih kayak gini nih. Ustazah, saya nggak mau ke masjid itu lagi. Kenapa, Bu? Di situ samping saya itu kanan kiri, tuh tangannya goyang-goyang semua katanya. Mana mau kenanya item-item, goyang-goyang di bawah mau kenanya. Begini aja katanya. Saya bilang, Bu, Ibu kalau ngelihat pandangan pada saat sholat, ngelihat tempat sujudnya. Ngapa Ibu ngelihat jari orang? Gitu. Habisan kelihatan sih katanya. Ya salah sendiri. Soal pergerakan jari nanti para ulama kan beda-beda. Ada yang digoyangkan, ada yang tidak, kan macam-macam. Makanya pandangan kita tuh ke tempat arah tempat di mana kita akan sujud gitu. Bukan pada prakteknya orang lain. Itu Bu ya. Baik, berikutnya lagi. Sekarang kita masuk ke rukun yang keempat. Kemarin nomor 1 niat, nomor 2 apa? Takbiratul ihram, yang ketiga adalah berdiri, yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah itu rukun di dalam sholat. Baik kita dalam keadaan sholatnya sendirian atau sholatnya berjamaah. Entah kita dalam kondisi jadi makmum atau kita jadi imam, semuanya kita baca Al-Fatihah. Ini dia nomor 1, la sholat liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Tidak sah sholat seseorang kecuali dia membaca Ummul Qur'an. Apa yang disebut dengan Ummul Qur'an? Surat Al-Fatihah. Kemudian berikutnya lagi. Wa idza ini nomor berikutnya ya. Maka lahu imamun faqira'atul imam lahu qira'ah. Bagaimana dengan hadis yang ini? Dalam hadis ini disebutkan siapa yang bermakmum pada seorang imam, maka bacaan imam udah menanggung bacaan makmumnya. Berarti makmum gak harus dong baca. Coba dilihat dalam kurungnya. Rawahu ad-Daruqutni wa dha'afahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni sekaligus beliau mendhaifkan riwayatnya. Hadis ini disebut sebagai hadis yang dhaif karena ada masalah dalam periwayatannya. Dan secara makna hadis bertentangan dengan hadis-hadis yang lain yang sahih. Sehingga hadis ini kalau di dalam mazhab Syafi'i dikatakan hadis ini hanya bisa dipakai dalam kasus makmum yang masbuk saja. Di mana dia terlambat datangnya dan tidak mungkin melanjutkan Al-Fatihahnya gara-gara imam keburu ruku. Jadi misalnya kita nih udah masuk ke dalam jamaah gitu ya. Allahu Akbar. Imam walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita baru dapat tiga ayat Al-Fatihah. Imamnya ruku. Kita mau lanjutin sampai ayat terakhir Al-Fatihah atau kita ikut imam ruku? Jawabannya adalah kita ikut rukuknya imam. Walaupun kita tidak menyempurnakan surat Al-Fatihah. Karena apa? Karena hadis ini maksudnya bagi makmum yang masbuk. Tapi buat makmum yang tidak masbuk, yang dia takbirnya berbarengan dengan imam, ya berarti dia tetap baca Al-Fatihah gitu loh. Itu ya. Lanjutannya lagi ini diperkuat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Antara Rasulullah SAW kana yaqra'u fi salatihi dhuhra. Beliau pernah melaksanakan salat zuhur fi raq'ataini al-ulayaini bi Fatihatil Kitab. Beliau membaca surat Al-Fatihah di Al-Fatihah dan surat pendek di 2 rakaat yang pertama dan Al-Fatihah saja di 2 rakaat yang terakhir. Kemudian berikutnya lagi ini dia, bila kalian sholat di belakangku, kata Nabi, maka jangan baca apapun kecuali Ummul Kitab. Maksudnya Nabi apa? Kalian yang jadi makmum jangan baca apapun kecuali Al-Fatihah. Maksudnya
Al-Fatihah itu tetap wajib dibaca meskipun jadi makmum gitu loh. Nah ini adalah penegasan, walaupun jadi makmum tetap harus baca Al-Fatihah. Kenapa? Karena tidak sah sholat bagi yang tidak membacanya. Tuh. Pertanyaannya begini, kalau kita jadi makmum, kan kita tetap wajib baca Al-Fatihah. Nah kita baca Al-Fatihahnya tuh kapan? Misalnya dalam sholat berjamaahnya, maghrib, isya, subuh deh. Kalau zuhur sama asar kan santai. Karena nggak kedengeran imamnya baca. Jadi kita nggak tahu kapan mendahului imam dan kapan tidak, santai. Tapi kalau misalnya maghrib sama isya sama subuh, kapan kita baca Al-Fatihahnya? Karena kan kita tidak boleh mendahului imam. Setelah imam. Setelah imam ya. Begitu imam waladhdallin amin, kita baca. Gitu. Masalahnya ada orang yang gampang terdistrak dengan bacaan yang sangat amat dia hafal. Ternyata setelah waladhdallin amin, imam bacanya surat sejuta umat, kulhu. Saking hafalnya kita jadi terganggu. Imam baca kulhu Allahu ahad, kita alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim maliki yaumiddin, walam yakul lahu kufuwan ahad. Gara-gara apa? Terdistrak sama imamnya gitu. Nah buat yang gampang terdistrak kayak begini, bisa juga membaca Al-Fatihahnya beriringan ayat per ayat dengan imam. Ayat per ayat itu maksudnya gini, imam seayat kita seayat, imam seayat kita seayat kita. Jadi misalnya imam gini, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Ar-Rahmanirrahim, Ar-Rahman, Maliki yaumiddin, iya. Waladhdallin, amin. Kelar. Dan tidak mendahului. Kalau mendahului itu, kalau persis barengan. Imam belum sampai ke akhir ayat, dia udah akhir ayat duluan. Karena imamnya bacanya tartil pelan, dia bacanya hadar cepat. Imamnya bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Imam baru Bismillah, dia udah him. Gak nyampe napasnya. Makanya bacanya seayat dulu, tunggu imam seayat, kita seayat gitu. Tapi memang ini hanya bisa dilakukan buat imam yang bacanya tartil, teman-teman. Kalau imam yang bacanya cepet-cepet kayak yang terawehan yang cepet-cepet itu, amin, Allahu Akbar gitu. Nanti tuh kayak gitu ya. Baru Allahu Akbar, amin, gak amin aja dia. Kayak gitu nggak bisa tuh, saya nggak bisa. Kapan? Ya begitu imam udah mulai Bismillahirrahmanirrahim, kita Bismillah langsung. Karena pasti dia duluan daripada kita gitu. Napasnya dalam satu kali napas dia 7 ayat tuh. Kayak orang ngucapin qabul ya. Hijab qabul kan katanya suruh satu napas. Saya terima nikah yang sah. Gitu. Satu napas tuh. Ini jangan-jangan Al-Fatihah juga satu napas dia. Kok bisa gitu, nggak tahu juga. Nah, jadi intinya yang penting adalah kita baca Al-Fatihah. Tidak boleh mendahului imam. Kecuali kalau kita masbuk, maka boleh untuk memotong Al-Fatihah tanpa menunggu ayat terakhir jika imam terlanjur ruku. Itu ya, baik. Sekarang kita masuk ruku. Ruku, teman-teman, yang menjadi rukun atau kewajiban dalam ruku adalah gerakannya dan tumakninahnya. Sementara bacaan di dalamnya itu tidak wajib alias sunnah. Jadi kalau ada orang baru belajar sholat, dia baru bisa gerakan ruku, tapi dia nggak hafal doa ruku, itu tetap sah. Yang penting dia ruku dan tumakninah. Apa yang dimaksud dengan tumakninah? Tumakninah itu artinya berhenti sejenak. Sejenak apa? Ya, durasi sejenak dalam tumakninah itu yang sekiranya kita bisa membaca 1 kali tasbih. Sekiranya bisa baca 1 kali tasbih. Berapa detik? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. 4 detik, 5 detik itu udah tumakninah. Nah, jadi kalau ada orang ruku gitu ya, dia jadi makmum. Imamnya ruku tuh, Allahu Akbar. Makmumnya ruku tuh.
Tapi pas dia ruku, dia ngelamun. Enaknya makan siang apa ya? Makan nasi box dari pengajian MNC, apa jajan ya gitu. Gitu. Di kepalanya. Enaknya ngopi apa ngeteh ya, gitu ya. Sami'allahu liman hamida. Bangunlah. Sami'allahu liman hamida. Habis itu, ya Allah, tadi kagak baca apa-apaan pas ruku gitu. Itu sah nggak salatnya? Sah sih. Pakai sih, kenapa? Ya nggak sempurna lah. Ya sah gitu. Kalau cuma ngomongin sah ya sah gitu. Cuma nanti kalau di akhirat pahalanya ngepas, jangan protes gitu loh. Begitu masuk surga sama malaikat Ridwan dikasih tiker doang. Nggak dapat kunci apapun gitu loh. Nggak dapat kunci malaikat Ridwan, iya ente yang penting sah doang kalau ibadah gitu. Udah ngepas doang. Soalnya lagi ngemper di bawah pohon khuldi gitu. Yang lain dapat kunci, yang lain kagak pernah ngelamun. Kalau ngelamun sih sesekali, tapi nggak kayak ente juga kayak gitu. Mana pahalanya segunung, dosanya segunung juga. Pas banget itu pas ditimbang. Gimana mau dapat rumah? Ya udah, tapi nggak apa-apa lah ngemper tapi di sorga ya. Daripada VIP member tapi di neraka kan. Alhamdulillah. Ya kalau misalnya targetnya cuma gugurin kewajiban, sah ini. Ya ibarat bapak-bapak lah sholat Jumat tapi pakai sarungan doang, nggak pakai baju. Sah kan? Sah dong, kan auratnya cuma dari pusar sampai lutut. Ini kalaupun dia nggak pakai baju, topless ya berarti ya. Bapak-bapaknya. Ya berarti kan dia nggak pakai baju, ya sah gitu. Tapi kan nanti diusir Bu sama DKM Bu. Diusir kan sama DKM. Pak, salah tempat Pak, mau ngebajak sawah di sono sawahnya katanya gitu. Oke baik ya mas kalian. Nah itu berkaitan dengan apa? Dengan tumaninah ya dalam ruku. Nah pada saat kita mau ruku disunnahkan kita untuk takbir dan mengangkat tangan. Jadi kan kita habis sedekap tadi kan. Udah baca surat Al-Fatihah, udah baca surat pendek. Habis itu kita mau ruku. Kalau kita mau ruku sunnahnya Allahu Akbar. Disunnahkan ngangkat tangan, disunnahkan baca Allahu Akbar. Takbir dari satu gerakan ke gerakan yang lain namanya takbir apa? Takbir intiqal. Intiqal itu artinya perpindahan. Jadi dalam sholat itu ada dua takbir. Takbir yang pertama adalah takbiratul ihram di awal. Kemudian setelah itu Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar itu namanya takbir intiqal. Semua takbir intiqal itu hukumnya sunnah. Jadi kalau sepanjang sholat dia nggak pernah takbir intiqal, cuman takbiratul ihram doang, sah nggak sholatnya? Sah. Jadi begitu dia baca surat Al-Fatihah waladhdallin amin, dia nggak baca surat pendek, dia langsung ruku diem, tidal diem, sujud diem, duduk gentera dua sujud diem. Diam aja, nggak pakai Allahu Akbar, nggak baca apa-apaan gitu ya, nggak tahu punya masalah apa tuh. Ya sah sih, sah cuman ya gitu, ngepas banget gitu pahalanya. Tapi udah gugur sih dosanya, cuman gugurin dosa doang dia, nggak dapat apa-apaan gitu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi mengangkat tangan Allahu Akbar itu disunahkan dalam kondisi berdiri ketika kita mau ruku. Kemudian berikutnya yang kedua, disunnahkan bagi imam untuk mengeraskan bacaan takbirnya supaya makmum di belakangnya pada tahu. Kalau perlu pakai mubaligh. Tahu mubaligh nggak Bu? Mubaligh apaan Bu? Mubaligh bukan Pak Ustadz ya. Beda. Mubaligh dalam sholat berjamaah itu artinya salah satu dari makmum yang bertugas untuk jadi backing vokalnya imam. Ya. Dan dia posisinya selalu di tengah. Jadi kalau jamaahnya, kalau imamnya sebelah sana, makmum paling ujungnya sebelah sana, nah ini di tengah-tengah dia. Dan dia pakai pengeras suara.